1. Kesadaran yang bergeser. Mengapa Yesus, Anak Allah, mengalami begitu banyak penderitaan? Mengapa Paulus, yang telah bersatu dengan Kristus, harus hidup dalam ancaman dan kesakitan, bahkan hingga dipenggal? Dan mengapa para pengikut Tuhan justru diminta untuk memikul salib setiap hari? Bukan mahkota atau anak raja? Mungkinkah penderitaan bukan kutukan, tetapi jalan? Jalan bagi jiwa untuk kembali kepada terang yang dilupakannya. 2. Dosa dan penderitaan bukan hukuman tapi proses. Dosa bukanlah daftar kesalahan yang ditulis di langit. Dosa adalah ketika kita lupa siapa diri kita yang sejati. Dan penderitaan bukan hukuman dari Tuhan. Penderitaan adalah panggilan. Panggilan untuk terbangun. Paulus berkata, "Bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku." Tapi jalan menuju kesadaran itu bukan jalan mulus. Kristus sendiri berkata, "Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Yesus tidak hanya memerintah tetapi memberi teladan. Ketika Petrus menghalangi gurunya melalui jalan salib, malah Tuhan menegur keras Petrus. Matius 16 ayat 23. 3. Neraka dan surga bukan tempat tapi keadaan jiwa. Selama berabad-abad, kita diajari oleh agama bahwa neraka adalah tempat hukuman kekal. Sebuah lembah api di mana jiwa dibakar selamanya karena dosa-dosa mereka. Tapi Yesus tidak pernah menggambarkan neraka seperti itu. Dan Dia tidak pernah berkata bahwa kerajaan Allah adalah bangunan di langit. Kerajaan Allah tidak datang dengan tanda-tanda lahiriah, sebab kerajaan itu ada di dalam kamu. Lukas 17, ayat 21. Neraka bukan tempat fisik. Neraka adalah keadaan jiwa yang terpisah dari sumbernya. Ketika seseorang hidup dalam rasa takut, kebencian, topeng, dan kebodohan. Sebaliknya, surga adalah keadaan kesadaran di mana jiwa bersatu kembali dengan sumbernya, dengan Sang Ilahi di dalam. Injil Thomas, Logion 3, kerajaan itu ada di dalam dirimu dan di sekitarmu. Bila engkau mengenal dirimu sendiri, engkau akan dikenal, dan engkau akan tahu bahwa engkaulah anak dari Bapa yang hidup. Neraka adalah ketika kita lupa siapa kita. Surga adalah saat kita kembali mengenali siapa diri kita yang sejati. 4. Injil Gnostik. Suara cahaya yang pernah dibungkam. Ada Injil-Injil lain yang tidak dimasukkan ke dalam Alkitab. Naskah kuno ini ditemukan di padang pasir Mesir, terkubur selama berabad-abad dalam gua-gua Nag Hammadi. Naskah-naskah kuno itu disebut Injil Gnostik dan diakui otentik, Injil yang tidak berbicara tentang dogma, tetapi tentang kesadaran dan penyatuan jiwa dengan Sang Cahaya. Injil Maria Magdalena, fragmen 4. Jangan menjerat dirimu dengan hukum yang dibuat manusia. Ikutilah apa yang hidup dalam hatimu. Injil Thomas, Logion 70. Jika kamu membawa keluar apa yang ada di dalam dirimu, yang kamu bawa keluar akan menyelamatkanmu. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 20. Gnostik tidak menolak Yesus,
mereka justru mencari Kristus yang hidup dalam jiwa. Mereka percaya bahwa keselamatan tidak datang dari luar, tapi dari dalam, ketika kesadaranmu bangkit dan mengenali cahaya ilahi yang tinggal di dalammu. 5. Kristus dalam dirimu, jalan kesadaran. Kristus bukan hanya nama dari seorang manusia yang hidup 2000 tahun lalu. Kristus adalah kesadaran ilahi yang hidup di dalam setiap jiwa. Dia adalah terang yang tak bisa dipadamkan, bahkan oleh salib sekalipun. Paulus menyadarinya dan berseru, "Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalamku." Injil Thomas, Logion 77, "Aku adalah terang yang ada di atas segalanya. Aku adalah semua. Dari aku semuanya keluar, dan kepadaku semuanya kembali. Belah kayu, aku ada di sana. Angkat batu, kamu akan menemukan aku di situ." Galatia 2 ayat 20, "Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Kristus tidak meminta kita untuk menyembahnya, tetapi untuk menjadi serupa dengannya. Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Maka penderitaan, salib, bahkan kematian. Bukan kutuk, melainkan pintu pembuka kesadaran. Injil Thomas, Logion 108. Barang siapa mengenal dirinya, ia akan menemukan bahwa ia adalah anak dari Bapa yang hidup. Menjadi pengikut Kristus bukan soal ritual, dogma, atau doktrin, tetapi tentang mengenali bahwa Sang Ilahi hidup di dalam dirimu sendiri. Dan dari dalam, kamu dipanggil untuk menyadari bahwa kerajaan surga bukan tempat yang ditunggu, tetapi cahaya yang dibangkitkan. Enam, penutup. Surga adalah ingat, neraka adalah lupa. Surga neraka sebagai kondisi batin. Kutipan dari Injil Maria Magdalena. Seperti bunga yang mengingat matahari meski di bawah. Di tanah, bukanlah tempat yang engkau tuju, tapi kesadaran yang kau bangkitkan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman-teman saudara supaya mereka juga dapat menemukan jalan pulang kepada mempelai ilahi. Jangan lupa untuk berlangganan agar dapat mengikuti video rohani selanjutnya. Juga, berikan suka atau komentar.